Dami Bante, izin menyampaikan anusasana. Biku Sangga yang saya muliakan, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di satu kesempatan yang baik ini, Anda dapat melakukan kebajikan lagi untuk datang ke wihara, membantu dan juga memberikan dana makanan secara langsung kepada Biku Sangga. Penjelasan pada siang hari ini adalah lanjutan dari penjelasan pada kesempatan yang sebelumnya, di mana pada kesempatan yang sebelumnya telah dijelaskan 6 manfaat pertama yang akan didapatkan dari pengembangan cinta kasih, yaitu yang pertama, bisa untuk ketika tertidur berbahagia. Yang kedua, ketika bangun berbahagia. Yang ketiga, tidak bermimpi buruk. Yang keempat dan kelima, dicintai oleh manusia dan dicintai oleh yang bukan manusia. Dan yang keenam adalah dilindungi oleh para dewa. Yang ketujuh di sini adalah api, racun, dan juga senjata tidak dapat melukai atau tidak dapat dilukai oleh api, racun, dan senjata. Manfaat ini bukan berarti kita akan seperti Gatot Kaca yang ototnya baja, tulangnya besi. Tapi setidaknya ketika kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, semakin banyak makhluk yang kita bantu, maka setidaknya meskipun makhluk lain tidak dapat membantu, setidaknya tidak ada yang akan menyakiti. Meskipun tidak bisa 100% kita mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain yang akan menyakiti juga. Karena meskipun sebegitu baiknya sama Sang Buddha Gotama, tetap saja masih ada orang-orang yang berencana, memiliki rencana, membuat rencana, dan melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan sama Sang Buddha. Meskipun itu adalah sepupunya sendiri, Bante Dewadatta. Meskipun itu adalah sepupunya sendiri, Bante Dewadatta. Nah, jadi setidaknya salah satu manfaat adalah tidak dapat dilukai oleh senjata, oleh api, oleh racun. Kemudian yang kedelapan adalah dapat dengan mudah mengembangkan pikiran, dapat dengan mudah untuk berkonsentrasi. Nah, akan menjadi bermanfaat sekali ketika kita bisa mengembangkan meta, yang dimana dengan mengembangkan meta juga pikiran akan menjadi lebih mudah berkonsentrasi. Yang dimana tentu ketika kita dalam keseharian bisa untuk mengkondisikan batin dengan baik, dengan kondisi batin yang positif tentunya, tidak ada beban-beban pikiran yang buruk, tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan yang ada di dalam batin kita. Tidak mengharapkan orang lain untuk celaka, tidak berpikir jelek tentang orang lain. Dan ketika yang ada di batin kita adalah hal-hal yang positif, tentunya batinnya akan semakin ringan, semakin mudah untuk diatur, semakin mudah untuk dikendalikan, sehingga semakin mudah untuk mendapatkan konsentrasi. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah ketika kematian tiba tidak akan menjadi bingung. Ketika kematian tiba, kita mungkin akan muncul berbagai macam kondisi pikiran, berbagai macam pikiran-pikiran, mungkin menjadi bingung, mungkin menjadi takut, karena ketidaksiapan kita untuk meninggalkan kehidupan ini. Dan kemudian kita juga tidak tahu di kehidupan depan, di kehidupan selanjutnya kita akan menjadi apa.
akan terlahir dengan kondisi yang seperti apa. Akan tetapi bagi ia yang setiap harinya berdiam di dalam kondisi batin dengan mengembangkan meta, tentunya ketika kematian tiba, meskipun juga tidak tahu akan terlahir di mana, meskipun juga tidak tahu akan terlahir dengan kondisi apa di kehidupan selanjutnya, tapi karena sudah terbiasa untuk mengembangkan meta, berdiam di dalam kondisi batin yang baik, ketika kematian tiba pun tidak akan menjadi bingung, tidak akan menjadi ragu-ragu. Nah, inilah manfaat ketika mengembangkan meta. Kemudian yang selanjutnya adalah 7, 8. Yang selanjutnya adalah ketika tidak dapat menembus yang lebih tinggi, maka ia akan mengembara di alam Brahma. Maksudnya tidak menembus yang lebih tinggi adalah apa? Ketika seseorang telah berpraktek dengan baik, telah terlatih di dalam prakteknya, di dalam kehidupan itu, di dalam satu kehidupan itu mungkin orang tersebut tidak sempat atau makhluk tersebut tidak sempat untuk mencapai kesucian arahat, maka sepeninggal makhluk tersebut dari kehidupan itu akan terlahir di alam Brahma. Dan meskipun yang makhluk itu adalah alam Brahma, makhluk itu di saat itu adalah makhluk Brahma, ketika berpraktek tapi masih belum mencapai tataran kesucian arahat, maka akan terlahir lagi di alam Brahma. Yang setidaknya dalam pelatihan yang sudah lebih tinggi, tentu manfaatnya tidak akan terlahir lagi di alam yang lebih rendah. Nah, demikian inilah salah satunya juga manfaatnya adalah wajah menjadi lebih cerah, yang dimana dengan pikiran yang dibiasakan untuk mengembangkan kondisi pikiran yang baik, tentunya wajah seseorang akan, ya meskipun kita tidak dapat mengatakan kita dapat mengubah kondisi wajah seseorang, tapi dengan mengembangkan meta, dengan berpikiran yang baik di setiap saat, tentunya orang-orang juga akan merasakan perubahan. Setidaknya kalau kita marah-marah setiap hari dengan kondisi pikiran yang tidak baik di setiap saatnya, maka ya raut wajah akan menjadi tidak enak juga, akan menjadi lebih asem karena cemberut terus, pikirannya jelek-jelek terus. Tapi ketika kondisi pikirannya baik, mengondisikan pikiran menjadi baik, setidaknya akan menjadi murah senyum. Dan ketika murah senyum bukan berarti senyumnya murahan, tapi dengan senyum yang penuh dengan ketulusan. Dan ketika ada orang yang melihat orang dengan senyum yang penuh dengan ketulusan, maka orang lain juga akan bisa merasakan dampaknya untuk mengikut, untuk turut berbahagia atas meskipun hanya bisa melihat senyumnya saja, meskipun tidak tahu senyumnya karena apa. Tapi tentunya ini adalah tanda bagi seseorang yang mengembangkan kondisi yang baik, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, wajahnya menjadi lebih cerah, menjadi terang. Nah, inilah ke-11 manfaat dari pengembangan meta bagi kita atau siapapun yang bisa mengembangkannya. Tentunya bagi kita para umat Buddha yang yakin terhadap ajaran Sang Buddha, meskipun yang dikatakan di dalam sutta ini adalah mungkin ada hal-hal yang bagi kita masih skeptis atau bagi kita masih tidak percaya dan yang lain-lain. Tapi demikian inilah salah satu ke-11 manfaat dari pengembangan meta. Meskipun yang dikatakan tidak dapat dilukai oleh senjata, racun dan yang lain-lain, mungkin bisa dikatakan agak skeptis dan yang lain-lain. Akan tetapi dengan praktek yang terus-menerus dikembangkan dengan baik meta kepada semua makhluk, maka akan mendapatkan manfaat.
terhindar dari hal-hal yang buruk dan didekatkan dengan hal-hal yang baik. Dan inilah praktik meta dan manfaatnya yang dapat dinanti oleh siapapun yang melaksanakannya. Demikian penjelasan Dhamma pada siang hari ini. Anumodana. Mari kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga yang telah mendahului, kepada para leluhur yang telah meninggal, dengan harapan semoga mereka dapat mengetahui kebajikan yang telah dilakukan pada saat ini ataupun pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan dengan mengetahui hal tersebut, semoga mereka dapat turut berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha Sapi tiyong wiwajantu saparoko winasatu mate bhavatwantarayo sukhi dighayuko bhava abhivatana sile sannicang buddha pacayino cataro Dhamma wadhandi ayuwano sukhang balang kale dadantu sapanya wadanyu vitamacara kale nadinang ariyesu ujubhutesu tadisu Vipassana manatasa vipulla hoti takhina Nyetatha anumotanti vayavacang karonti va Nate natakhina onate pipunya sabhakino Tasmatate apate vanacitom yathatinang mahaphalang punyani paralokasming patithahonti paninan ti bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata Sabba buddhanubhavena sadasodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba dhammanubhavena sadasodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba sanghanubhavena sadasodhi bhavantu te